Kalian pasti sering mendengarkan tentang stereotip bahwa Gen Z itu malas kerja, Gen Z itu suka menganggur, Gen Z hobi rebahan, dan seterusnya. Di sini kita akan bahas tentang kenapa stereotip itu muncul dan apa penyebabnya. Nah, nanti bisa di-follow up dengan apa solusinya untuk Gen Z sendiri atau untuk generasi sebelumnya yang sekarang mungkin lebih menduduki posisi di atas oleh Gen Z gitu. Dan apa yang bisa kita koreksi sebagai generasi Z. Yang pertama adalah kenapa Gen Z malas kerja? Salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Gibran adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa Gen Z malas kerja. Yang pertama mungkin adalah perubahan perspektif tentang bagaimana definisi kerja bagi Gen Z itu berbeda dengan definisi kerja bagi generasi sebelumnya. Kebanyakan dari Gen Z itu berpikir bahwa kerja adalah satu bagian dari kehidupan. Ya mungkin generasi sebelumnya juga berpikir begitu. Tapi Gen Z mungkin lebih sering berpikir bahwa kerja itu bagian dari kehidupan yang harus diseimbangkan dengan bagian dari kehidupan yang lain. Jadi perubahan perspektif ini akan membuat Gen Z lebih cenderung mencari pekerjaan yang tidak terlalu berkepanjangan dan tidak terlalu menghilangkan aspek-aspek kehidupan yang lain. Seperti contoh beristirahat, berkumpul dengan teman, keluarga, dan seterusnya. Gen Z punya pandangan bahwa pekerjaan harus work-life balance atau seimbang antara kehidupan kerja dan kehidupan di luar pekerjaan itu sendiri. Yang dimana mungkin generasi sebelumnya tidak terlalu memikirkan hal ini karena ya kerja ya udah kerja aja gitu. Tapi Gen Z ini karena mereka terbuka terhadap mental health, gitu ya, sangat-sangat terbuka terhadap kesehatan mental. Akhirnya mereka terbiasa untuk memikirkan bagaimana pekerjaan ini akan berefek pada kesehatan mentalnya. Ya nanti tentu saja ini bakal jadi toksik tersendiri. Mungkin mental health, isu-isu tentang kesehatan mental ini bakal jadi positif, tapi jika terus-terusan dibawa akan jadi sangat-sangat negatif. Terutama di dunia kerja, karena di dunia kerja kita harus profesional tanpa memikirkan atau sedikit mengesampingkan perasaan pribadi kita. Enggak, Gen Z yang gua temuin di sini itu rata-rata Gen Z yang bisa kerja, yang gak malas dan mudah diarahkan. Yang dimana Gen Z tentu saja tidak setuju dengan hal itu. Mereka berpikir bahwa kebanyakan dari mereka berpikir bahwa profesional itu harus sejalan dengan passion, harus jalan dengan minat pribadi seseorang. Nah, itu agak berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya di mana mereka bekerja ya murni profesionalitas, bukan untuk memuaskan hasrat pribadi. Dan yang kedua adalah aksesibilitas dengan pekerjaan yang ada. Karena sekarang era digital, jadi semua bidang bisa terbuka untuk generasi Z ini. Semua bidang. Kita bisa jadi afiliator, kita bisa jadi dropshipper, kita bisa jadi YouTuber, bisa jadi influencer, selebgram, bahkan live TikTok pun dibayar gitu. Bahkan sekedar live TikTok bisa dibayar, bisa buka lowongan, bahkan kan yang kemarin saya buat itu bahkan bisa buka lowongan buat orang lain gitu. Jadi live TikTok saja bisa menghasilkan. Akhirnya apa? Akhirnya aksesibilitas tentang karir ini tidak didapat oleh generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu terbatas pada apa yang di depan mata mereka. Tidak ada digital. Ya, mungkin ada di beberapa tahun terakhir, tapi pada masa mereka muda itu tidak ada. Karir digital itu tidak ada. Jadi influencer, jadi YouTuber itu bukan opsi dan sangat-sangat baru pada zaman itu. Jadinya generasi sebelumnya akan berpikir bahwa ya kerja seadanya aja dulu. Nanti masalah akan gimana, akan membuat usaha, akan membuat bisnis dan seterusnya, kita ambil sambil melakukan pekerjaan utama. Makanya ada namanya side job gitu kan, pekerjaan sampingan. Nah, sedangkan untuk Gen Z ini mereka dari awal sudah terbuka terhadap opportunity bahwa pekerjaan itu tidak harus 9 to 5, tidak harus dari pagi sampai sore, tidak harus ke kantor, tidak harus mungkin mengikuti arahan terus-menerus dari atasan. Akhirnya apa? Akhirnya aksesibilitas yang didapatkan oleh generasi Z ini akan berdampak pada cara berpikir mereka bahwa kalau bekerja dimarahin sedikit, mereka langsung berpikir mending aku jadi YouTuber ya gitu kan. Jadinya ketahanan mental itu dibentuk dari tidak adanya pilihan. Seringnya seperti itu. Jadi kalau orang dulu dimarahin bos, ya udah ditahan aja karena emang
cuma ini kerjanya dan cari kerja bakal susah banget. Opportunity lain seperti YouTuber itu tidak ada pada zaman dulu. Jadi kalau misalnya dimarahin, ya udah ditahan. Toh nanti juga bakal lupa gitu kan. Tapi kalau Gen Z ini mereka dimarahin sekali, udah bawa-bawa ke medsos, udah update story dan seterusnya, ya akhirnya nanti berkepanjangan. Nah, ketidaktahanan mental ini dibarengi dengan aksesibilitas dan opportunity bahwa bekerja tidak harus seperti yang harus mereka kerjakan. Jadi ketika dimarahin bos, mereka langsung berpikir bahwa mending aku jadi YouTuber, seperti itu. Jadinya ketahanan mental tidak terbentuk karena opportunity-nya memang sudah ada, seperti itu. Meskipun ya jadi YouTuber, jadi influencer, jadi afiliator dan seterusnya itu tidak segampang itu dan tidak semudah itu untuk dicapai juga. Jadinya ya maju mundur salah gitu. Kita nggak bisa terus-terusan berpikir bahwa ketika dimarahin bos atau dimarahin atasan atau berkonflik dengan rekan kerja itu akan membuat kita akhirnya memutuskan resign. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibenarkan, kecuali emang lingkungan kerja udah toksik banget gitu. Tapi kalau lingkungan kerja selama itu konfliknya konflik tentang pekerjaan dan dunia profesionalitas, itu masih sangat normal. Jadi Gen Z yang punya opportunity bahwa bekerja tidak harus 9 to 5, itu punya kesadaran bahwa sadar bahwa kalau bekerjanya berat sedikit saja, dia udah pikir bahwa mending nggak usah kerja di sini gitu. Jadinya mental bahwa Gen Z malas kerja itu terbentuk dari situ, dari generasi-generasi sebelumnya yang beranggapan kalau Gen Z tidak bisa diajak bekerja secara profesional, terlalu mengedepankan kesehatan mental, terlalu gampang patah semangat dan seterusnya, karena efek dari opportunity tadi. Yang selanjutnya mungkin adalah perbandingan yang tidak adil dengan masa lalu. Ya ini hubungannya nanti dengan teknologi, karena ini dari segi perspektif yang generasi sebelumnya, bahwa generasi sebelumnya tidak punya akses terhadap teknologi, jadinya mereka punya style bekerja yang cukup fokus, cukup tertata dan dalam tanda kutip berat ya, sedikit berat. Kalau misal dibandingkan dengan kondisi sekarang di mana teknologi sudah di mana-mana dan AI juga sudah sangat membantu, jadinya pekerjaan itu bakal selesai lebih cepat. Nah, biasanya karena pekerjaan selesai lebih cepat, seakan-akan Gen Z ini nggak bekerja. Seakan-akan Gen Z ini mengerjakan sesuatu apa adanya gitu. Padahal emang secara teknologi udah jauh beda dengan teknologi pada zaman dulu. Teknologi pada zaman dulu tidak ada AI, tidak ada ya mungkin mentok Microsoft Excel, Microsoft Word gitu kan, atau Google ya paling mentok. Tidak ada AI pada zaman dulu. Dan karena tidak ada AI, jadinya pekerjaan simple yang sekarang bisa dikerjakan AI dalam waktu 5 detik ya. Dulu itu harus riset sampai berjam-jam, harus ngulek-ngulek informasi sampai dapat informasi yang dibutuhkan. Misal pekerjaannya mencari informasi, itu harus muter-muter ke sana kemari di Google untuk merangkum satu informasi tertentu, yang dimana sekarang AI bisa merangkum itu dalam waktu mungkin nggak sampai 30 detik gitu. Nah itu akan menyebabkan bahwa perbandingan yang tidak adil ini, bahwa dulu aku kerja gini kok, aku kerja mati-matian dan seterusnya, sekarang Gen Z dengan mudahnya mengerjakan itu dengan waktu yang lebih cepat, tapi hasil yang kurang lebih sama atau bahkan lebih baik daripada yang dikerjakan oleh generasi sebelumnya 10 tahun atau 5 tahun yang lalu. Itu tentu saja berbeda, dan perbandingan itu yang seringkali jadi poin utama bahwa Gen Z malas kerja. Padahal kemalasan itu tidak bisa diukur dengan objektif gitu. Bisa aja kita melakukan 10 pekerjaan dengan waktu yang sangat cepat, misal 10 menit gitu ya. Setelah itu, waktu selebihnya kita gunakan untuk mungkin nonton Netflix dan seterusnya, atau scroll TikTok gitu kan. Gen Z kan suka scroll TikTok. Itu akan lebih terlihat malas dibandingkan orang yang ngerjain 5 pekerjaan, tapi dari pagi sampai sore ngerjain 5 task itu aja. Dibanding Gen Z yang mungkin lebih cepat, lebih kreatif, lebih dibantu oleh teknologi, 10 task, 10 pekerjaan, 10 job itu diselesaikan dengan cepat. Mungkin cuma 1 jam atau 2 jam, yang nanti di jam-jam berikutnya dia manfaatkan buat, karena udah nggak ada kerjaan lain ya, dia manfaatin buat hiburan gitu. Yang which is gak ada salahnya, karena emang nggak ada kerjaan lain, seperti itu. Nah ini juga harus dipertimbangkan buat perusahaan-perusahaan atau
pengusaha yang ada Gen Z, yang mulai ada Gen Z di karyawannya, di timnya, membuat target pribadi buat mereka gitu. Jadinya dari sini karena dibantu teknologi, dia bisa kerja cepet banget dan kelihatannya bisa males-malesan gitu. Kelihatannya dia scroll TikTok, padahal dia udah nyelesain pekerjaannya semuanya gitu. Jadinya kalau kita sebagai pemberi pekerjaan atau pengusaha atau pemilik bisnis ya, itu kita harus terbuka terhadap kemungkinan bahwa Gen Z ini mau menggunakan teknologi yang udah cepet banget. AI itu udah cepet banget. Yang akhirnya nanti bisa dikondisikan kalau misal ditarget ya, kalau mencapai target A akan dapat A gitu. Jadinya lebih dari segi pekerjaan bisa sama beratnya atau lebih, tapi dari segi reward atau hadiah atau manfaat yang didapatkan dari pekerjaan yang lebih tadi itu sesuai gitu. Jadinya membuat Gen Z yang kreatif ini itu lebih semangat dan lebih tertantang untuk mengerjakan pekerjaan lebih banyak lagi. Karena kalau kita misal jadi akuntan sekarang udah ada AI, tinggal cepet gitu kan. Dan akhirnya ketika dia dikasih pekerjaan lain di luar job desk-nya, dia akan marah-marah tuh. Karena pekerjaan yang utama kan dia udah selesai dengan cepat dengan adanya AI. Ini lebih baik kita target, harusnya perusahaan bisa ditarget kalau selesai mengerjakan akuntan bisa bantu job desk lain nanti dapat bonus sekian gitu. Itu lebih membuat lingkungan bekerja jadi lebih sehat gitu dengan adanya Gen Z ini. Dan stereotip ini datang kebanyakan dari generasi sebelumnya kan, di mana generasi sebelumnya juga mengalami pengalaman yang serupa dari generasi yang sebelumnya lagi gitu. Cuma karena efek dari sosial media seakan-akan Gen Z ini parah banget gitu. Padahal dari segi kuantitas mungkin sama gitu. Dari kuantitas yang pada generasi sebelumnya itu juga sama, ada yang malas, ada yang ya gitu ya. Kalau kita tahu kan setiap orang tua pasti ada kata-kata anak zaman sekarang gitu kan. Nah, itu salah satu contoh bahwa emang generasi sebelumnya itu selalu ada perbedaan perspektif yang berkelanjutan gitu. Dan ini normal, ini wajar untuk kehidupan sosial dan bermasyarakat. Tapi untuk kehidupan profesional karena ini cenderung urusannya dengan uang dan di mana uang itu kepentingan semua orang ya, akan jadi sangat sensitif. Dan dengan adanya sosial media yang sekarang itu akan membuat penyebaran informasi, penyebaran stereotip bahwa Gen Z itu malas kerja itu jadi semakin menyebar. Kalau dulu mungkin sebelum ada sosial media ada isu generasi milenial males-males gitu ya. Ada isu seperti itu ya udah dikip mungkin di lingkungan HRD aja, paling mentok di lingkungan daerah situ-situ aja. Tapi dengan adanya sosial media yang awalnya terlokalisasi di daerah tertentu jadi menyebar ke seluruh penjuru negeri gitu kan. Seakan-akan semua Gen Z malas, padahal kan ada juga Gen Z yang justru pinter-pinter, mereka setelah kerja ngonten dan seterusnya gitu. Banyak kok Gen Z yang sangat produktif, bahkan mereka lebih pinter dari generasi sebelumnya seumuran mereka gitu ya. Jadi umur 20 udah sampai punya aset 1M, udah punya bisnis ini gitu. Itu Gen Z banyak banget yang kayak gitu. Dan karena stereotip ini sudah cukup berkembang jauh, ada Gen Z loh yang ternyata pinter-pinter, punya bisnis banyak, dan mereka etos kerjanya nggak main-main. Seperti itu. Jadi mungkin terlepas dari ini stereotip benar atau salah, yang terpenting adalah gimana kita sebagai generasi Z atau generasi di bawahnya, generasi Alpha dan seterusnya itu bisa menyesuaikan dengan stereotip ini, bahwa stereotip Gen Z pemalas mungkin datang dari berbagai perspektif yang kita nggak bisa kontrol. Jadi sebagai Gen Z kita harus memaksimalkan apa yang kita bisa, dan terlepas dari sesuai atau tidaknya apa yang kita kerjakan dengan apa yang generasi sebelumnya inginkan, asal kita masih dalam jalur profesional, masih oke, masih produktif, masih menyelesaikan pekerjaan, itu menurutku wajar saja. Dan stereotip-stereotip negatif semacam ini bisa diabaikan asal kita tetap berusaha menjadi Gen Z yang dalam tanda kutip punya etika profesionalitas. Meskipun nanti pasti ada perbedaan dengan generasi sebelumnya, pasti ada cekcok, pasti ada konflik, ya itu kita terima karena emang beda generasi, beda masa, beda kondisi.
Solusinya ya kita optimalkan kemampuan kita dalam mengolah informasi, kemampuan kita dalam menggunakan teknologi dalam bidang profesional, dan jangan terlalu mengedepankan keinginan pribadi kayak misal passion atau kenyamanan dan seterusnya. Ya, kita semua punya keterbukaan atas kenyamanan yang ingin kita capai, tapi kenyamanan itu nggak bisa dicapai, nggak bisa dikejar terus-terusan tanpa mempertimbangkan kenyamanan pihak lain gitu. Jadi kenyamanan kita terbatas di kenyamanan pihak lain juga, keinginan kita terbatas di keinginan orang lain. Jadinya kita nggak bisa langsung asal resign, asal lompat sana lompat sini, pekerjaan ini tuh nggak ada yang mudah di dunia ini, dan kalaupun instan pun tetap harus ada usahanya. Nggak tahu kalian, kalau kalian Gen Z, apakah kalian termasuk Gen Z yang bekerja keras atau malas baliknya, Gen Z yang malas-malesan, hobinya scroll TikTok sambil rebahan gitu kan. Dan kalau kalian generasi sebelumnya, generasi milenial, generasi X, bagaimana kalian memandang Gen Z? Apakah semua Gen Z kebanyakan emang males atau emang beberapa aja tapi stereotipnya udah terlalu berkembang? Itu aja, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.